제가 여기 와서 사실 구독자가 굉장히 많이 늘었습니다. 인구가 인구인 만큼도 스쳐도 구독자가 늘더라고요. 그래서 사실 6월 달에 자카르타 한번 가려고. 지금 몇 만인데? 3.2만으로 왔는데 한 10만 정도 바라보고 인도네시아 인구가 있으니까 그래도 한번 가보려고 생각하고 있습니다. 인도네시아 오면 10만 30만 찍겠는데? 30만이요? Dari segi kesediaan kita sudah tahu yang Indonesia pasti menyerang habis-habisan dan mungkin mereka menurunkan formasi 118 mungkin 8 striker aja mungkin. Jadi kita harus lebih padat di bawah untuk lebih banyak gol lah. Dan berharap juga ya dapat mengurangi daripada teman RFF yang lepas. Masuk grup neraka, ini target realistis Sintayong di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jakarta, Keponenews.com, Timnas Indonesia akan memulai petualangan baru dengan tampil pertama kalinya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tampil di grup C yang notabene sebagai grup neraka, target realistis pun harus diambil oleh pelatih Timnas Indonesia, Sintayong. Timnas Indonesia akan menghadapi tim-tim yang pernah mencicipi Piala Dunia seperti Jepang, Australia, China, dan Arab Saudi. Hanya Bahrain yang menjadi satu-satunya tim yang belum merasakan turnamen paling bergengsi di dunia ini. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga mengakui tetap memberikan target setinggi mungkin bagi Sintayong. Gini, kalau targetkan kita untuk pelatih sendiri kan kita berharap mencapai 100. Kalau ini ya kita pasti berharap masuk Piala Dunia, lah ya, kata Arya di Jakarta. Meski dipatok target tinggi, ternyata Sintayong tak akan terbebani dengan itu mengingat tak ada target Piala Dunia dalam klausul kontrak terbaru Sintayong. Seperti diketahui, Sintayong telah menekan perpanjangan kontrak sampai 2027 mendatang. Apakah target berpengaruh? Ya tidak, kan itu tidak ada dalam kontrak, kata Arya. Namun bukan Sintayong namanya jika tak mencatatkan sejarah baru. Meski demikian, Arya mengakui tak akan membuat tim terbebani mengingat titel grup neraka yang tersematkan di grup C ini. Gini ya, kita harus tahu nih, yang namanya di grup kita ini 3 itu adalah langganan Piala Dunia, sementara yang lolos putaran ketiga itu 2 tim, artinya ada 1 langganan Piala Dunia yang tidak bisa lolos, kata Arya. Jadi ya, sudah tahu ini berat banget grup, tapi kita nothing tulus kan. Kita realistis tapi berjuang habis-habisan, kata Arya. HFP kontestan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 yakni Jepang, Bahrain, dan Australia ternyata punya pandangan yang sama terhadap Timnas Indonesia. Ketiga negara raksasa Asia tersebut juga akan mewaspadai Timnas Indonesia yang mulai diperhitungkan sebagai kekuatan baru di sepak bola Asia. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang mampu lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu didapat setelah Timnas Indonesia finish sebagai runner-up putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan perolehan 10 poin dari 6 laga. Kendati demikian, langkah Timnas Indonesia untuk lolos dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 terbilang sulit lantaran tergabung di grup neraka. Dalam undian fase grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia beberapa waktu lalu, Timnas Indonesia berada segrup dengan tim-tim kuat. Pasukan Sintayong harus bertemu dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, hingga China yang punya sejarah lolos ke putaran final Piala Dunia. Walaupun negara-negara tersebut lebih diunggulkan daripada Timnas Indonesia, nyatanya mereka mulai siaga jelang hadapi skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satunya ialah Australia, negara dengan rekam sejarah cemerlang ketika berlaga di putaran final Piala Dunia, termasuk saat lolos ke 16 besar di edisi sebelumnya. Pelatih Australia Graham Arnold mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi lawan yang cukup sulit bagi mereka jika berkaca dari Piala Asia 2023.